Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan materinya sangat penting dalam proses pencatatan dan pengendalian barang dalam perusahaan dengan berjudul Sistem Akuntansi Persediaan. Persediaan merupakan salah satu komponen utama dalam laporan keuangan, terutama bagi perusahaan dagang dan manufaktur. Tanpa sistem akuntansi yang baik, pencatatan persediaan ini bisa menjadi tidak akurat dan berpengaruh besar terhadap laporan keuangan perusahaan. Karena itu, pemahaman tentang sistem akuntansi persediaan sangatlah penting, tidak hanya untuk mahasiswi atau mahasiswa akuntansi, tapi juga untuk siapa saja yang tertarik dengan proses bisnis dan pengelolaan keuangan. Kami berharap materi yang kami sampaikan bisa memberikan pemahaman baru dan bermanfaat bagi kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai dengan anggota kelompok kami dengan perkenalan terlebih dahulu. Maka tak kenal, maka tak sayang. Jadi, sekian dari saya. Terima kasih dan selamat menonton. Perkenalkan, nama saya Aista Dewi Kartika Bintang Narasangsa dengan NPM 2401301115. Oke, perkenalkan nama saya Bim Sultan Habibi dengan NPM 24013010109. Perkenalkan, nama saya Farah Khaira Fayaza dengan NPM akhir 266. Perkenalkan, nama saya Fatarani Rizanus Mary Fatima dengan NPM 24013010283. Saya Sylvia Sasabila dengan NPM 24013010292. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem akuntansi persediaan. Jadi, sistem akuntansi persediaan ini adalah sistem yang bertujuan untuk mencatat mutasi setiap jenis persediaan yang disimpan di gudang. Persediaan ini dibagi menjadi dua. Kita memakai perusahaan manufaktur dan perusahaan dagang, karena untuk perusahaan jasa tidak memakai persediaan karena dia menjual jasa bukan barang. Untuk manufaktur, untuk persediaannya terbagi menjadi 5, yaitu persediaan produk jadi, kemudian produk dalam proses, kemudian bahan penolong, kemudian perlengkapan pabrik, dan suku cadang. Untuk dagang hanya satu, yaitu persediaan barang dagang. Selanjutnya untuk metode pencatatan persediaannya ada dua, yaitu dengan cara mutasi persediaan, yang dimana setiap mutasi persediaan akan dicatat dalam kartu persediaan. Kemudian digunakan untuk penentuan biaya bahan baku dengan metode harga pokok pesanan. Yang kedua ada dengan metode persediaan fisik. Hanya tambahan persediaan yang dicatat dalam kartu persediaan, sedangkan berkurangnya persediaan itu tidak dicatat. Dan metode ini digunakan untuk penentuan biaya bahan baku dengan metode harga pokok proses. Selanjutnya untuk sistem dan prosedur yang terkait dengan sistem akuntansi persediaan. Sistem dan prosedur yang terkait adalah yang pertama prosedur pencatatan produk jadi. Yang kedua adalah harga pokok produk jadi yang dijual. Kemudian yang ketiga harga pokok produk jadi yang diterima kembali dari pembeli. Yang keempat, tambahan dan penyesuaian kembali harga pokok persediaan produk dalam proses. Yang kelima, harga pokok persediaan yang dibeli. Yang keenam, harga pokok persediaan yang dikembalikan kepada pemasok. Yang ketujuh adalah permintaan dan pengeluaran barang gudang. Yang kedelapan, pencatatan tambahan harga pokok persediaan karena pengembalian barang gudang. Dan yang kesembilan adalah sistem penghitungan fisik persediaan. Di sini kita mulai dari yang pertama, prosedur pencatatan produk jadi. Untuk deskripsinya di sini, prosedur ini merupakan salah satu prosedur dalam sistem akuntansi biaya produksi yang dimana di dalam prosedur ini harga pokok produk dicatat
didebit ke dalam akun persediaan produk jadi dan dikredit ke dalam akun barang dalam proses. Untuk dokumen-dokumen yang digunakan ada 2, yaitu laporan produksi selesai dan bukti memorial. Untuk catatan akuntansi yang dipakai ada 3, yaitu kartu gudang, kartu persediaan, dan juga jurnal umum. Pencatatan harga pokok produk jadi dilakukan dengan mendebit akun persediaan produk jadi dan mengkredit akun barang dalam proses. Kartu gudang diselenggarakan di fungsi gudang diisi dengan tambahan kuantitas persediaan produk jadi yang disimpan di gudang. Pada gambar terlihat tambahan produk jadi yang dikirim oleh fungsi produksi ke fungsi gudang. Dicatat oleh bagian gudang di dalam kartu gudang berdasarkan laporan produk selesai yang diterima oleh bagian gudang dari bagian produksi. Harga pokok produk jadi ditransfer ke bagian gudang oleh bagian kartu persediaan dan bagian jurnal. Pencatatan harga pokok produk jadi dilakukan oleh bagian kartu persediaan berdasarkan laporan produk selesai yang diterima oleh bagian kartu persediaan dari bagian produksi. Bagian kartu persediaan menghitung harga pokok produk selesai berdasarkan data biaya produksi. Total harga pokok produk ini dipakai dasar untuk membuat bukti memorial sebagai bagian kartu persediaan untuk mencatat harga produk selesai dalam kartu persediaan. Bagian jurnal mencatat harga pokok produk jadi di dalam jurnal umum berdasarkan bukti memorial yang dilampiri dengan pendukung kartu harga pokok dan laporan produk selesai. Jurnalnya yaitu persediaan produk jadi pada harga dalam proses. Prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual. Yang pertama, deskripsi prosedur. Salah satu prosedur dalam sistem penjualan selain prosedur lainnya seperti prosedur order penjualan, prosedur persetujuan kredit, prosedur pengiriman barang, prosedur penagihan, dan prosedur pencatatan piutang. Yang kedua, dokumen. Dokumen digunakan dalam surat order pengiriman dan faktur penjualan. Surat order pengiriman diterima oleh bagian gudang dari bagian order penjualan. Lalu bagian gudang mengisi surat order pengiriman dengan kuantitas produk jadi yang diserahkan kepada bagian pengiriman. Lalu bagian gudang mencatat kuantitas yang diserahkan ke bagian pengiriman dalam kartu gudang. Catatan akuntansi. Catatan akuntansi yang digunakan kartu gudang, kartu persediaan, dan jurnal umum. Kartu gudang untuk mencatat mutasi kuantitas persediaan produk jadi karena transaksi penjualan. Kartu persediaan untuk mencatat mutasi kuantitas dan harga pokok persediaan produk jadi yang dijual. Jurnal umum digunakan mencatat jurnal harga pokok produk jadi yang dijual untuk diposting ke dalam akun kontrol persediaan produk. Bagian alir dokumen prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual. Bagian kartu persediaan secara periodik membuat rekapitulasi harga pokok produk yang dijual selama periode tertentu berdasarkan data yang direkam dalam kartu persediaan. Dicantumkan dalam rekapitulasi beban pokok penjualan dan dipakai oleh bagian kartu persediaan untuk membuat bukti memorial. Berdasarkan bukti memorial dilampiri dengan rekapitulasi beban pokok penjualan, bagian jurnal mencatat harga pokok produk yang dijual ke dalam jurnal umum dengan jurnal beban pokok penjualan pada persediaan produk. Prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang diterima kembali dari pembeli. Deskripsi produk. Jika produk yang dijual dikembalikan pembeli, maka transaksi return penjualan akan memengaruhi persediaan produk jadi, yaitu menambah kuantitas produk jadi dalam kartu gudang yang diselenggarakan oleh bagian gudang dan menambah kuantitas harga produk jadi yang dicatat oleh bagian kartu persediaan dalam kartu persediaan produk jadi. Dokumen digunakan laporan penerimaan barang dan memo kredit. Laporan penerimaan barang digunakan untuk mencatat kuantitas produk jadi yang diterima dari pembeli ke dalam kartu gudang. Memo kredit yang diterima dari bagian order penjualan digunakan oleh bagian kartu persediaan untuk mencatat kuantitas dan harga pokok produk jadi. Catatan akuntansi. Catatan akuntansi digunakan dalam prosedur pencatatan produk jadi adalah kartu gudang, kartu persediaan, dan jurnal umum atau jurnal return penjualan jika perusahaan menggunakan jurnal khusus. Selanjutnya, bagian alir dokumen prosedur pencatatan harga
pokok produk jadi yang diterima kembali dari pembeli. Pencatatan harga pokok produk jadi yang dikembalikan oleh pembeli dilakukan dengan mendebit akun persediaan produk jadi dan mengkredit akun beban pokok penjualan. Di samping itu, kartu gudang diselenggarakan di fungsi gudang diisi dengan tambahan kuantitas persediaan produk jadi yang diterima kembali dari pembeli. Bagian jurnal mencatat harga pokok produk jadi terima dari pembeli di dalam jurnal return penjualan berdasarkan memo kredit yang dilampiri dengan dokumen pendukung berupa laporan penerimaan barang. Jurnalnya yaitu persediaan produk jadi pada beban pokok penjualan. Selanjutnya untuk prosedur pencatatan harga pokok persediaan produk dalam proses. Di sini pencatatan persediaan produk dalam proses dicatat dalam jurnal umum dengan jurnal sebagai berikut. Persediaan produk dalam proses pada barang dalam proses. Kemudian jurnal penyesuaian kembali dicatat dalam jurnal umum dengan jurnal barang dalam proses pada persediaan produk dalam proses. Untuk dokumennya, dokumen yang digunakan adalah bukti memorial, di mana bukti memorial ini dilampiri dengan laporan produk dalam proses digunakan untuk mencatat tambahan harga pokok persediaan produk dalam proses dalam jurnal umum. Selanjutnya untuk bagian alir dokumen prosedur pencatatan harga pokok produk dalam proses. Dari sebelumnya kita tahu bahwa dokumen yang digunakan adalah bukti memorial. Selanjutnya, bukti memorial yang digunakan oleh bagian jurnal untuk mencatat pembebanan biaya overhead kepada produk dalam proses dalam jurnal umum dengan jurnal sebagai berikut, yaitu barang dalam proses biaya overhead pabrik pada biaya overhead pabrik yang dibebankan. Selanjutnya, bukti memorial yang kedua digunakan bagian jurnal untuk mencatat harga pokok persediaan produk dalam proses pada akhir periode akuntansi di dalam jurnal umum dengan jurnal sebagai berikut, yaitu persediaan produk dalam proses pada barang dalam proses. Selanjutnya, prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli. Prosedur ini merupakan salah satu prosedur yang membentuk sistem pembelian. Dalam prosedur ini, dicatat harga pokok persediaan yang dibeli. Untuk dokumen yang digunakan ada dua, yaitu laporan penerimaan barang dan juga bukti kas keluar. Selanjutnya di sini ada bagian alir dokumen prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli. Jadi untuk jurnal yang digunakan adalah persediaan pada bukti kas keluar yang akan dibayar. Untuk lebih detailnya bisa dilihat pada PPT berikut. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dikembalikan kepada pemasok. Jadi untuk deskripsi prosedurnya ini, yaitu jika persediaan yang telah dibeli dikembalikan kepada pemasok, maka transaksi retur pembelian ini akan mempengaruhi persediaan yang bersangkutan, yaitu mengurangi kuantitas persediaan dalam kartu gudang yang diselenggarakan oleh bagian gudang dan mengurangi kuantitas dan harga pokok persediaan yang dicatat oleh bagian kartu persediaan dalam kartu persediaan yang bersangkutan. Prosedur ini merupakan salah satu prosedur yang membentuk sistem retur pembelian. Oke, selanjutnya ada bagian alir dokumen prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dikembalikan kepada pemasok. Jadi pada gambar yang ada di slide itu gambar 15.10 itu memperlihatkan prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dikembalikan kepada pemasok dengan sistem retur pembelian. Jadi pada gambar tersebut itu terlihat pencatatan transaksi retur pembelian berdasarkan dokumen memo debit yang diterbitkan oleh bagian pembelian. Nah, bagian gudang ini mencatat berkurangnya persediaan karena transaksi retur pembelian berdasarkan dokumen memo debit yang diterima dari bagian pembelian. Memo debit ini dicatat oleh bagian gudang di dalam kartu gudang. Kemudian bagian utang mencatat berkurangnya utang sebagai akibat dari retur pembelian dengan cara mengarsipkan memo debit yang dilampiri dengan laporan pengiriman barang dan di dalam arsip bukti kas keluar yang belum dibayar atau unpaid voucher file. Selanjutnya ada bagian kartu persediaan juga, itu mencatat berkurangnya persediaan akibat retur pembelian di dalam kartu persediaan yang berdasarkan memo debit yang dilampiri dengan laporan penerimaan barang. Bagian jurnal ini juga mencatat berkurangnya utang dan persediaan sebagai akibat retur
pembelian di dalam jurnal. Retur pembelian berdasarkan memo debit yang telah diisi harga pokok persatuan dan harga pokok total oleh bagian kartu persedia. Selanjutnya ada prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Jadi untuk deskripsi prosedurnya ini adalah prosedur ini merupakan salah satu prosedur yang membentuk sistem akuntansi biaya produksi. Dalam prosedur ini dicatat harga pokok persediaan bahan baku, bahan penolong, bahan habis pakai pabrik, dan suku cadang yang dipakai dalam kegiatan produksi dan kegiatan produksi. Nah, untuk dokumennya sendiri ini, yaitu dokumen sumber yang dipakai dalam prosedur ini adalah bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Bukti ini dipakai oleh bagian gudang untuk mencatat pengurangan persediaan karena pemakaian intern. Bukti ini juga digunakan oleh bagian kartu persediaan untuk mencatat berkurangnya kuantitas dan harga pokok persediaan karena pemakaian intern. Bukti ini juga digunakan sebagai dokumen sumber dalam pencatatan pemakaian persediaan ke dalam jurnal pemakaian bahan baku atau jurnal umum. Selanjutnya ada prosedur pengembalian barang gudang. Jadi untuk deskripsi prosedurnya ini, yaitu transaksi pengembalian barang gudang mengurangi biaya dan menambah persediaan barang di gudang. Jurnal yang dibuat untuk mencatat transaksi tersebut dalam jurnal umum adalah yaitu persediaan bahan baku, persediaan bahan baku penolong, persediaan bahan habis pakai pabrik, persediaan suku cadang pada barang dalam proses atau bahan baku, biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, serta beban pemasaran yang dimasukkan ke dalam kredit. Sistem perhitungan fisik persediaan. Dalam sistem akuntansi persediaan dengan metode mutasi persediaan, di bagian kartu persediaan diselenggarakan catatan akuntansi berupa kartu persediaan yang digunakan untuk mencatat mutasi setiap jenis persediaan yang disimpan di bagian gudang. Nah, bagian kartu persediaan ini bertanggung jawab atas terselenggaranya catatan akuntansi yang dapat diandalkan mengenai persediaan yang disimpan di bagian gudang. Sedangkan bagian gudang ini bertanggung jawab atas penyimpanan fisik persediaan di gudang karena kondisi barang yang kemungkinan mengalami kerusakan dalam penyimpanan atau karena kemungkinan terjadinya pencurian terhadap barang yang disimpan di gudang. Maka secara periodik catatan persediaan yang diselenggarakan di bagian kartu persediaan harus dicocokkan dengan persediaan yang secara fisik yang ada di gudang. Nah, sehingga sistem perhitungan fisik persediaan ini umumnya digunakan oleh perusahaan untuk menghitung secara fisik persediaan yang disimpan di gudang, dan hasilnya akan digunakan untuk meminta pertanggungjawaban bagian gudang mengenai pelaksanaan fungsi penyimpanan dan pertanggungjawaban bagian kartu persediaan mengenai keandalan catatan persediaan yang diselenggarakannya, serta untuk melakukan penyesuaian terhadap catatan persediaan di bagian kartu persediaan. Dalam bagian ini diuraikan dalam sistem perhitungan fisik persediaan yang merupakan salah satu unsur pengendalian internal melekat terhadap persediaan. Dokumen yang digunakan untuk merekam, meringkas, dan membukukan hasil perhitungan fisik persediaan. Yang pertama, yaitu kartu perhitungan fisik. Nah, dokumen ini digunakan untuk merekam hasil perhitungan fisik persediaan. Dalam perhitungan fisik persediaan, setiap jenis persediaan dihitung 2 kali secara independen oleh penghitung atau counter dan pengecek atau checker. Seperti yang di gambar pada ditampilkan ini, kartu perhitungan fisik dibagi menjadi 3 bagian.
Nah, yang tiap bagian dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan cara menyobeknya pada waktu proses perhitungan fisik persediaan dilaksanakan, yaitu pada bagian ketiga, kartu perhitungan fisik yang bagian bawah disediakan untuk merekam data hasil perhitungan oleh penghitung pertama. Kemudian, penghitung kedua atau bagian tengah kartu tersebut digunakan untuk merekam hasil perhitungan yang dilakukan oleh penghitung kedua atau pengecek. Pada bagian T1 atau bagian yang atas, kartu tersebut digunakan untuk memberi tanda jenis persediaan yang telah dihitung dengan cara menggantungkan bagian kartu tersebut pada tempat penyimpanan barang yang bersangkutan, sehingga data yang direkam dalam bagian kedua kartu perhitungan fisik dicatat ke dalam daftar hasil perhitungan fisik setelah data dalam bagian kedua yang diperiksa kecocokannya dengan data yang dicatat dalam bagian ketiga kartu tersebut. Nah, yang kedua yaitu daftar hasil perhitungan fisik atau inventory summary sheet. Nah, dokumen ini digunakan untuk meringkas data yang telah direkam dalam bagian kedua kartu perhitungan fisik. Data yang disalin dari bagian kedua kartu perhitungan fisik dan dalam daftar ini adalah nomor kartu perhitungan fisik, nomor kode persediaan, nama persediaan, kuantitas, dan satuan. Dokumen ini diisi dengan harga pokok persatuan dan harga pokok total setiap jenis persediaan oleh bagian kartu persediaan berdasarkan data yang dicatat dalam kartu persediaan. Data hasil perhitungan fisik persediaan yang telah selesai diproses, kemudian ditandatangani oleh ketua panitia perhitungan fisik dan diotorisasi oleh Direktur Utama. Daftar ini kemudian digunakan untuk meminta pertanggungjawaban dari bagian gudang mengenai pelaksanaan fungsi penyimpanan barang gudang dan pertanggungjawaban dari bagian kartu persediaan mengenai keandalan penyelenggaraan catatan akuntansi persediaan. Berdasarkan informasi yang tercantum dalam kolom harga pokok total pada daftar hasil perhitungan fisik, dilakukan penyesuaian terhadap data kuantitas dan saldo harga pokok yang dicatat dalam kartu persediaan yang bersangkutan. Dan yang terakhir yaitu bukti memorial. Nah, dokumen ini merupakan dokumen sumber yang digunakan untuk membekukan penyesuaian akun persediaan sebagai akibat dari hasil perhitungan fisik ke dalam jurnal umum. Data yang digunakan sebagai dasar pembuatan bukti memorial ini adalah selisih jumlah kolom harga pokok total dalam daftar hasil perhitungan fisik dengan saldo harga pokok persediaan yang bersangkutan menurut kartu persediaan. Catatan akuntansi. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem perhitungan fisik persediaan, yaitu yang pertama ada kartu persediaan. Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat penyesuaian terhadap data persediaan atau kuantitas dan harga pokok total yang tercantum dalam kartu persediaan oleh bagian kartu persediaan berdasarkan hasil perhitungan fisik persediaan. Yang kedua yaitu kartu gudang. Catatan ini digunakan untuk mencatat penyesuaian terhadap data persediaan atau kuantitas yang tercantum dalam kartu gudang yang diselenggarakan oleh bagian gudang berdasarkan hasil perhitungan fisik persediaan.
Yang terakhir yaitu jurnal umum. Nah, dalam sistem perhitungan fisik persediaan, jurnal umum digunakan untuk mencatat jurnal penyesuaian atas akun persediaan karena adanya perbedaan antara saldo yang dicatat dalam akun persediaan dengan saldo menurut perhitungan fisik. Fungsi yang terkait. Nah, fungsi yang dibentuk untuk melaksanakan perhitungan fisik persediaan umumnya bersifat sementara, yang biasanya berbentuk panitia atau komite, yang anggotanya dipilihkan dari karyawan yang tidak menyelenggarakan catatan akuntansi persediaan dan tidak melaksanakan fungsi gudang. Sehingga panitia perhitungan fisik persediaan terdiri dari yang pertama ada pemegang kartu perhitungan fisik, kedua penghitung, ketiga pengecek. Dengan demikian, fungsi yang terkait dalam sistem perhitungan fisik persediaan adalah yang pertama, panitia perhitungan fisik. Panitia ini berfungsi untuk melaksanakan perhitungan fisik persediaan dan menyerahkan hasil perhitungan tersebut kepada bagian kartu persediaan untuk digunakan sebagai dasar penyesuaian terhadap catatan persediaan dalam kartu persediaan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, panitia perhitungan fisik persediaan terdiri dari pemegang kartu perhitungan fisik, persediaan, penghitung, dan pengecek. Nah, pemegang kartu perhitungan fisik persediaan bertugas untuk menyimpan dan mendistribusikan kartu perhitungan fisik kepada para penghitung, melakukan pembandingan hasil perhitungan fisik persediaan yang telah dilaksanakan oleh penghitung dengan pengecek, dan mencatat hasil perhitungan fisik persediaan dalam daftar hasil perhitungan fisik. Kemudian ada penghitung. Nah, penghitung ini bertugas untuk melakukan perhitungan pertama terhadap persediaan dan mencatat hasil perhitungan tersebut ke dalam bagian ketiga kartu perhitungan fisik serta mencobek bagian kartu tersebut untuk diserahkan kepada pemegang kartu perhitungan fisik. Dan yang terakhir yaitu pengecek ini bertugas melakukan perhitungan kedua terhadap persediaan yang telah dihitung oleh penghitung dan mencatat hasil perhitungannya ke dalam bagian kedua ini kartu perhitungan fisik. Yang kedua yaitu fungsi akuntansi. Nah, dalam sistem perhitungan fisik persediaan, fungsi ini bertanggung jawab untuk yang pertama, untuk mencantumkan harga pokok satuan persediaan yang dihitung dalam daftar hasil perhitungan fisik. Kedua, mengkalikan kuantitas dan harga pokok persatuan yang tercantum dalam daftar hasil perhitungan fisik. Yang ketiga yaitu mencantumkan harga pokok total dalam daftar hasil perhitungan fisik. Yang keempat yaitu melakukan penyesuaian terhadap kartu persediaan berdasar data hasil perhitungan fisik persediaan. Dan yang terakhir yaitu membuat bukti memorial untuk mencatat penyesuaian data persediaan dalam jurnal umum berdasarkan hasil perhitungan fisik persediaan. Sehingga fungsi akuntansi yang terkait dalam sistem perhitungan persediaan adalah bagian kartu persediaan. Dan yang terakhir yaitu fungsi gudang. Nah, dalam sistem perhitungan fisik persediaan, fungsi gudang ini bertanggung jawab untuk melakukan penyesuaian data kuantitas persediaan yang dicatat dalam kartu gudang berdasarkan hasil perhitungan fisik persediaan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai jaringan prosedur yang membentuk sistem perhitungan fisik persediaan. Yang pertama ada prosedur perhitungan fisik. Jadi di prosedur ini itu setiap jenis persediaan di gudang dihitung oleh penghitung dan pengecek secara independen yang hasilnya dicatat dalam kartu penghitungan fisik.
Kemudian yang kedua ada prosedur kompilasi. Di sini pemegang kartu penghitungan fisik itu melakukan perbandingan data yang dicatat dalam bagian ketiga dan kedua kartu penghitungan fisik, serta melakukan pencatatan data yang tercantum dalam bagian kedua kartu penghitungan fisik ke dalam daftar penghitungan fisik. Nah, kemudian yang ketiga ada prosedur penentuan harga pokok persediaan. Jadi, bagian kartu persediaan itu mengisi harga pokok persatuan tiap jenis persediaan yang tercantum dalam daftar penghitungan fisik berdasarkan informasi dalam kartu persediaan yang bersangkutan serta mengkalikan harga pokok persatuan tersebut dengan kuantitas hasil penghitungan fisik untuk mendapatkan total harga pokok persediaan yang dihitung. Kemudian yang keempat, ada prosedur penyesuaian. Nah, di sini bagian kartu persediaan itu melakukan penyesuaian terhadap data persediaan yang tercantum dalam kartu persediaan berdasarkan data hasil perhitungan fisik persediaan yang tercantum dalam daftar hasil perhitungan fisik persediaan. Nah, dalam prosedur ini itu, bagian gudang melakukan penyesuaian terhadap data kuantitas persediaan yang tercatat dalam kartu gudang. Selanjutnya adalah unsur pengendalian internal. Nah, unsur yang A itu ada organisasi. Yang pertama, jadi perhitungan fisik persediaan itu harus dilakukan oleh suatu panitia yang terdiri dari fungsi satu pemegang kartu penghitungan fisik, fungsi penghitung, dan fungsi pengecek. Kemudian yang kedua, panitia yang dibentuk itu harus terdiri dari karyawan selain karyawan fungsi gudang dan fungsi akuntansi persediaan, karena karyawan di kedua fungsi inilah yang justru nanti akan dievaluasi tanggung jawabnya atas persediaan. Kemudian yang B adalah sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Yang pertama, daftar hasil perhitungan fisik persediaan itu ditandatangani oleh ketua panitia perhitungan fisik persediaan. Kemudian yang kedua, daftar hasil perhitungan fisik persediaan ditandatangani oleh ketua panitia penghitungan fisik persediaan. 3. Pencatatan hasil perhitungan fisik persediaan itu didasarkan atas kartu perhitungan fisik yang telah diteliti kebenarannya oleh pemegang kartu perhitungan fisik. Kemudian yang keempat, harga satuan yang dicantumkan dalam daftar hasil perhitungan fisik itu berasal dari kartu persediaan yang bersangkutan. Kemudian yang kelima, penyesuaian terhadap kartu persediaan didasarkan pada informasi tiap jenis persediaan yang tercantum dalam daftar penghitungan fisik. Kemudian unsur yang C adalah praktek yang sehat. Yang pertama, jadi kartu penghitungan fisik bernomor urut tercetak dan penggunaannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi pemegang kartu perhitungan fisik. Yang kedua, penghitungan fisik setiap jenis persediaan itu dilakukan 2 kali secara independen. Pertama oleh penghitung dan yang kedua kali oleh pengecek. Kemudian yang ketiga, kuantitas dan data persediaan yang lain tercantum dalam bagian ketiga dan bagian kedua kartu penghitungan fisik dicocokkan oleh fungsi pemegang kartu penghitungan fisik sebelum data yang tercantum dalam bagian kedua kartu penghitungan fisik itu dicatat dalam daftar hasil penghitungan fisik. Kemudian yang keempat, peralatan dan metode yang digunakan untuk mengukur dan menghitung kuantitas persediaan itu harus dijamin ketelitian. Di sini ada bagan alir dokumen sistem penghitungan fisik persediaan. Nah, di bagian ini itu menjelaskan alur perhitungan fisik persediaan di mana petugas menghitung stok barang yang hasilnya dicek ulang oleh petugas lain. Lalu, data dicatat, dibandingkan, dan jika cocok, maka akan dilanjutkan ke proses penyesuaian serta pencatatan harga pokok di bagian akuntansi hingga akhirnya disimpan sebagai arsip dan bukti stop opnam. Sekian dari penjelasan kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kalimat. Terima kasih telah menonton.